Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nela Lestari, saya dari Prodi PG PAUD semester 4. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang kurikulum 2010. Sebelumnya, kurikulum menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1.19 adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Selanjutnya, pengembangan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau biasa disingkat KTSP mengacu pada Standar Nasional Pendidikan atau SNP. Dengan terbitnya Standar Nasional PAUD Nomor 58 tahun 2010, maka diharapkan TK sudah dapat mengembangkan kurikulumnya sendiri. Standar Nasional PAUD merupakan hasil kajian yang dilakukan terhadap standar kompetensi TK atau RA pada tahun 2004 dan menu pembelajaran generik tahun 2002 serta permasalahannya baik dokumen maupun implementasinya. Di samping itu juga, kajian pustaka, kajian teoretik yang menjadi landasan PAUD. Standar nasional yang disiapkan ini merupakan standar yang ditunjukkan untuk seluruh anak usia dini, yaitu usia lahir sampai 6 tahun. Oleh karena itu, bagi TK dapat menggunakan standar ini dengan mengambil standar perkembangan anak yang sesuai dengan anak usia TK, yaitu anak usia 4 sampai 6 tahun. Tujuan KTSP yang pertama, menjadi rujukan satuan PAUD dalam menyusun KTSP yang akan diterapkan pada satuannya. Menjadi panduan bagi pendidik dan kepala satuan PAUD dalam mengembangkan program yang akan dijadikan program layanan di satuan PAUD-nya. Yang ketiga, menjadi rujukan bagi pembina PAUD di lapangan dalam memberikan pembimbingan dan penyediaan layanan PAUD di lapangan. Yang keempat, membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kelima, mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, kinestetik, dan sosial peserta didik dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan. Selanjutnya, sasaran kurikulum KTSP. Ya pastinya PAUD, pengelola satuan PAUD, pengawas dan penilik PAUD, pemangku kepentingan dari berbagai unsur. Selanjutnya, prinsip KTSP. Berpusat, kontekstual, kompetensi dan dimensi perkembangan, pembentukan kepribadian sesuai tahap perkembangan, membangun pengalaman belajar sesuai cara belajar, holistik integratif. Holistik integratif itu seperti lebih melihat pada kesehatan dan gizi anak, lalu melalui bermain dan konteks sosial budaya. Selanjutnya, Standar Pendidikan Nasional PAUD. Standar Pendidikan Nasional PAUD merupakan pengelompokan dari 8 Standar Nasional Pendidikan. Standar PAUD tersebut dikelompokkan menjadi 4 standar. Yang pertama, standar tingkat pencapaian perkembangan, yang berisi tentang pertumbuhan dan perkembangan anak untuk mencapai aspek perkembangannya seperti bahasa, kognitif, fisik, sosial, emosional, dan moral. Yang kedua, standar pendidik dan tenaga kependidikan. Ini harus sesuai dengan persyaratan pada sekolah atau lembaganya tertentu. Seperti untuk RA misalnya
guru tenaga kependidikan atau pendidiknya harus mempunyai persyaratan seperti lancar membaca Al-Quran atau hafal juz 30 dan sebagainya. Untuk agama yang lain bisa menyesuaikan sesuai dengan agamanya. Seperti itu. Lalu standar isi, proses, dan penilaian. Selanjutnya, standar sarana dan prasarana, pengelolaan, dan pembiayaan. Selanjutnya, isi program kegiatan. Struktur program kegiatan PAUD mencakup bidang pengembangan pembentukan perilaku dan bidang pengembangan kemampuan dasar melalui kegiatan bermain dan pembiasaan. Lingkup pengembangan meliputi yang pertama, nilai agama dan moral, seperti berdoa sebelum belajar. Yang kedua, fisik. Fisik terbagi menjadi dua, fisik motorik kasar dan motorik halus. Motorik kasar seperti anak dapat melompat, meloncat, dapat berlari, dapat menirukan gerakan burung, dapat menirukan gerakan pohon yang kena angin, seperti itu. Kalau yang motorik halus, anak dapat menjiplak seperti menjiplak tangannya, dan anak dapat membuat tulisan horizontal dan vertikal. Lalu selanjutnya kognitif. Di sini anak dapat anak dapat membuat benda menjadi suatu hal yang simbolik, seperti kursi anak dapat membuat seperti kereta-keretaan, seperti itu. Dan anak juga di kognitif ini anak juga dapat mengenal bilangan atau mengenal warna, mengenal huruf dan sebagainya. Selanjutnya bahasa. Bahasa anak dapat menceritakan kembali apa yang diceritakan oleh guru, atau anak dapat memahami apa yang diceritakan oleh guru. Selanjutnya sosial emosional. Contohnya itu seperti anak dapat berbagi makanan ketika jam istirahat kepada temannya yang tidak membawa. Dan anak juga dapat menolong temannya ketika misalnya untuk merautkan pensilnya ada temannya yang belum bisa, seperti itu, atau temannya ada yang terjatuh lalu ditolong, seperti itu. Kegiatan pengembangan suatu aspek dilakukan secara terpadu dengan aspek yang lain menggunakan pendekatan tematik. Jadi dalam suatu kegiatan bisa mencakup 5 aspek ini, gitu. Selanjutnya, bentuk pengelompokan dan lama pendidikan. Rombongan belajar pada PAUD jalur pendidikan formal maksimal 20 orang per guru atau per pengasuh atau per pendamping. Untuk kelompoknya, kelompok A anak usia 4-5 tahun. Kelompok B anak usia 5-6 tahun. Lama alokasi kegiatan ialah 1 kali pertemuan 150-180 menit, 6-5 hari dalam seminggu, 17 minggu efektif per semester, 2 semester per tahun. Selanjutnya, teknik penilaian. Terdapat pengamatan, penugasan, unjuk kerja, pencatatan anekdot, percakapan atau dialog, laporan orang tua, dokumentasi hasil karya seperti portofolio, serta deskripsi profil anak. Pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pembelajaran yang direncanakan oleh guru sehari-hari dapat dilakukan dalam bentuk tiga macam. Yang pertama, kegiatan klasikal. Kegiatan klasikal ini dilakukan oleh seluruh anak dalam satu kelas dalam waktu yang sama dan kegiatan yang sama. Yang kedua, kegiatan kelompok ialah
satuan waktu tertentu terdapat beberapa kelompok anak melakukan kegiatan yang berbeda-beda, seperti dalam satu kelas terdapat 15 anak. Lalu dibagi menjadi 3, 5 anak, 5 anak, 5 anak. Dibagi kelompoknya itu dalam setiap kelompok itu berbeda-beda dalam kegiatannya, dan ini biasanya dilakukan pada kegiatan inti seperti itu. Lalu selanjutnya kegiatan individu. Setiap anak dimungkinkan memilih kegiatannya masing-masing sesuai minat anak tersebut. Seperti ada anak yang ingin bermain balok, anak dikhususkan untuk bermain balok, tapi ini kegiatannya pada kegiatan inti saja. Untuk pembukaan dan penutup kita bersama-sama. Jadi untuk kegiatan inti anak sesuai minat dan bakatnya masing-masing, seperti itu. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.